Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 IIS. Kita sudah berkenalan pada pertemuan pertama pekan lalu. Sekarang kita mulai masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, silakan kalian siapkan dan buka buku paket dari sekolah. Dan yang kedua ialah buku catatan, karena dalam video ini Ibu menugaskan kalian untuk mencatat apa yang Ibu jelaskan. Materi yang pertama ialah materi kita teks anekdot. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan teks anekdot? Ada beberapa pengertian dari beberapa pakar. Yang pertama, teks anekdot biasanya menjadi salah satu cara untuk mengungkapkan kepedulian atau kepekaan terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. Kemudian diceritakan secara menarik dan tidak biasa. Cerita lucu yang terdapat pada teks anekdot menjadi sebuah pesan yang ingin disampaikan dan akan lebih mudah dipahami bagi pengguna bahasa yang memiliki pengetahuan yang luas. Mengidentifikasi makna yang tersirat berarti menentukan makna yang terdapat pada sebuah anekdot. Yang kedua, anekdot berisi cerita lucu yang sifatnya menghibur. Anekdot dapat menjadi hiburan sekaligus berfungsi menyampaikan pesan tertentu sebagai bahan introspeksi maupun inspirasi. Dengan demikian, anekdot menjadi media yang efektif digunakan untuk menyampaikan realitas sosial. Anda perlu menyadari bahwa anekdot tidak sekedar menyajikan cerita lucu, tetapi ada makna tersirat yang terkandung dalam teks tersebut. Makna teks anekdot membawa fungsi sosial yang bertujuan mengkritik atau menyindir. Kritik dan sindiran tersebut diperoleh dari realitas sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan melalui lelucon sehingga tidak terkesan menghakimi atau menyudutkan pihak tertentu. Yang ketiga, anekdot merupakan cerita singkat yang memberikan kesan lucu terhadap pembacanya. Kesan tersebut dapat membuat orang tertawa karena isi ceritanya atau memberikan renungan terhadap suatu hal. Cerita anekdot disajikan dengan teks yang memiliki ciri khas sendiri. Yang keempat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi, intinya teks anekdot ialah teks yang berisi kisah lucu yang mengandung humor, sindiran, dan kritikan di dalamnya. Itu ya. Mungkin dari beberapa kalian ada yang pernah baca ataupun belum, atau bahkan kalian pernah baca tetapi tidak menyadari bahwa itu teks anekdot. Nanti Ibu berikan contohnya agar kalian tahu. Selanjutnya ialah ciri teks anekdot. Bisa dicatat. Ciri teks anekdot ada banyak ya anak-anak. Yang pertama ialah teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Artinya, anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Yang kedua, bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada dalam teks. Yang ketiga, bersifat menyindir. Artinya, berisi sindiran terhadap suatu hal. Yang keempat, bisa mengenai orang penting. Jadi, bisa mengenai orang penting. Isinya ada orang-orang penting di dalamnya. Tapi beberapa, tidak semua teks anekdot ya. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Mengapa hampir menyerupai dongeng? Karena beberapa teks anekdot kebahasaannya menggunakan bahasa yang klise atau bahasa baku atau bahasa Melayu. Ya, beberapa. Tetapi ada juga beberapa yang menggunakan bahasa sehari-hari. Yang ketujuh, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum, namun kadang terkesan tidak logis. Contohnya, manusia A berbicara dengan kancil, manusia B bertanya kepada kerbau, dan seterusnya. Yang kedelapan, memiliki akhir cerita yang tersirat. Maksud tersirat ialah tersembunyi. Jadi harus pembaca cari terlebih dahulu. Artinya, kalau tersurat itu terlihat atau ada dalam teks. Tetapi dalam teks anekdot tidak, harus membaca sendiri yang mencari akhirnya itu seperti apa sih, intinya apa sih, begitu. Yang kesembilan atau terakhir ialah terdapat kritik di dalamnya. Selanjutnya, struktur teks anekdot. Nah, ini yang penting. Dalam semua teks pasti memiliki struktur dan strukturnya berbeda-beda dalam setiap teks. Untuk teks anekdot strukturnya ada 5.
Silahkan dicatat. Yang pertama ialah abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima koda. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan abstrak? Abstrak adalah bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang keadaan isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada dalam teks. Yang kedua, orientasi. Orientasi ialah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Yang ketiga, krisis. Krisis adalah bagian ketika terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Biasanya bagian ini awal terciptanya kelucuan. Yang keempat, reaksi. Reaksi ialah bagian yang berisi cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Yang kelima, koda. Koda adalah bagian akhir dari cerita dan simpulan tentang kejadian yang dialami oleh penulis atau orang yang diceritakan. Mengapa struktur itu penting dalam sebuah teks? Karena ketika ada teks, kalian diminta untuk mencari strukturnya. Nah, untuk struktur teks anekdot yang 5 itu posisinya tidak akan berubah. Jadi, misalkan koda selalu pasti paling terakhir, abstrak selalu pasti paling pertama, begitu. Ketika ada sebuah teks anekdot yang isinya hanya 5 kalimat, berarti itu masing-masing otomatis sudah kalimat 1 ialah abstrak, kalimat 2 orientasi, kalimat 3 krisis, kalimat 4 reaksi, dan kalimat 5 atau terakhir ialah koda. Kalau ada beberapa paragraf, kalian tentukan paragraf 1 koda, misalkan paragraf 1 koda, paragraf berikutnya apa, tentukan sendiri, begitu nanti Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya ialah kebahasaan teks anekdot. Sebenarnya kebahasan itu ada banyak ya, yang digunakan dalam teks anekdot juga banyak. Tetapi yang akan dijelaskan, yang akan dipaparkan lebih detail hanya 2, yaitu afiksasi dan konjungsi ya, yang ini. Yang terakhir, slide ke-6. Apa itu afiksasi? Afiksasi ialah proses pengimbuhan yang ditambahkan dengan kata dasar. Apa itu kata dasar? Kata dasar ialah kata yang belum ditambahkan oleh imbuhan. Contohnya baca, tulis, makan, dan lain-lain. Oke, kita lihat bahwa afiksasi ada 4 jenis. Yang pertama prefiks, yang kedua infiks, yang ketiga sufiks, dan yang keempat adalah konfiks. Prefiks ialah imbuhan yang berada di awal kata dasar. Oh ya, imbuhan sendiri itu ada banyak ya. Imbuhan secara umum atau afiksasi secara umum ada mem, ber, per, kan, di, i, er, dan seterusnya. Oke, kita berikan contoh untuk imbuhan prefiks. Imbuhan yang berada di awal ialah mem, per, men, di, banyak kan? Ya. Imbuhan men ditambahkan kata baca jadinya membaca. Imbuhan me ditambahkan kata makan jadinya memakan. Imbuhan ber ditambahkan kata sama menjadi bersama, dan seterusnya. Yang kedua ialah infiks. Infiks adalah imbuhan yang ditambahkan di tengah kata dasar. Contohnya imbuhan l, m, r, dan in. Tulisannya el ya. El, em, er, dan in maksud Ibu. Oke. Contoh katanya ialah imbuhan l ditambahkan kata tunjuk menjadi apa? Coba pikirkan. Imbuhannya di tengah loh ya. Menjadi telunjuk. Jadi infiks ini imbuhan yang ada 4 itu. Nah, kalau yang prefiks itu imbuhannya kan ada banyak. Kalau infiks hanya ada 4, l, m, r, dan in. Menambahkan imbuhan yang 4 ini setelah huruf pertama. Coba kalian tulis el plus tunjuk. Tambahkan imbuhan dengan huruf pertama t, ya kan? Menjadi telunjuk. Kalau em ditambahkan kata getar menjadi apa? Nah, silakan kalian tulis ya, sekalian di buku catatan kalian. Jadi apa? Imbuhan em ditambahkan kata getar. Sama dengan jadi apa? Imbuhan er atau r ditambahkan kata gigi. Sama dengan jadi apa? Imbuhan in atau in ditambahkan kata kerja. Sama dengan menjadi apa? Nah, itu tugas yang kedua ya. Selanjutnya di
dalam buku catatan kalian. Yang ketiga ialah sufiks. Sufiks ialah imbuhan yang berada di akhir kata dasar. Banyak juga ya ini ya, ada i, ada kan, ada an, adanya, ada dan lain-lain ya. Contoh katanya misalkan biar tambahkan kan, imbuhan kan jadi biarkan. Makan ditambahkan imbuhan an jadi makanan dan seterusnya. Nah, terakhir ialah konfiks. Konfiks adalah gabungan antara awalan dan akhiran di dalam kata dasar. Maksud Ibu, jadi imbuhannya ada di awal dan di akhir kata dasar. Contohnya, ditambahkan imbuhan. Tambah kata dasar baca ditambahkan kata dasar kan menjadi membacakan. Lalu contoh lainnya, ditambahkan kata masuk, tambahkan imbuhan i jadi memasuki. Ditambahkan kata dasar pertanding, tambahkan imbuhan an jadi pertandingan dan lain-lain. Begitu ya. Selanjutnya ialah konjungsi. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat. Begitu. Contoh konjungsi banyak sekali ya, silakan catat. Ada dan, serta, atau, tetapi, namun, sedangkan, padahal, melainkan, bahkan, apalagi, lagi pula, begitu juga, demikian pula, lalu, kemudian, selanjutnya, setelah itu, ketika, sewaktu, saat, sejak, jika, agar, meskipun, sebab, sehingga, seperti, andai, kecuali, sebaliknya, bahwa, dan lain-lain. Berikutnya kita masuk ke contoh teks anekdot. Nah, di sini bisa dilihat contoh teks anekdot yang berjudul KUHP Hukum Peradilan. Bisa kita lihat ada 4 paragraf ya, seorang dosen, saat sesi, mahasiswa, dan gelak tawa. Itu termasuk 4 paragraf ya. Silakan kalian baca masing-masing, lalu akan Ibu langsung paparkan atau Ibu contohkan yang mana sih yang termasuk abstrak, strukturnya akan Ibu perlihatkan. Oke. Abstrak atau struktur yang pertama ada di bagian KUHP Hukum Peradilan. Adalah seorang dosen Fakultas Hukum suatu universitas sedang memberikan kuliah umum perdana. Berarti di paragraf 1 gitu ya. Itu termasuk abstrak. Orientasi ada di saat sesi tanya jawab. Ali bertanya kepada Pak dosen, apa kepanjangan KUHP Pak? Pak dosen tidak menjawab sendiri tetapi melemparkannya kepada Ahmad. Saudara Ahmad, coba dijawab pertanyaan saudara Ali tadi. Pinta Pak dosen. Itu ada di paragraf 2. Paragraf 2. Itu termasuk orientasi, tetapi tidak semua ya paragraf 2 ya, hanya sampai pinta Pak dosen begitu. Nah, krisis ada di saat dengan tegas Ahmad menjawab, kasih uang habis perkara Pak. Nah, ada di paragraf 2 terakhir ya, itu termasuk krisis. Itu sudah mengandung kelucuan. Yang keempat ialah reaksi. Yang mana yang termasuk reaksi? Reaksi itu ada di paragraf 3 seluruhnya merupakan reaksi dari mahasiswa lain. Dari mahasiswa lain tentu tertawa sampai lalu mereka tertawa terbahak-bahak sampai sini. Itu termasuk reaksi seluruhnya ya. Nah, kode atau terakhir simpulan ada di paragraf akhir, paragraf keempat. Gelak tawa mereka mereda, kelas kembali normal. Itu termasuk kode. Itu salah satu contoh teks anekdot dan strukturnya. Tugas yang selanjutnya, tugas yang ketiga, kalian cari sebuah contoh teks anekdot dan tentukan strukturnya. Nah, silakan kalian kerjakan seluruhnya di buku catatan kalian. Ya, tugasnya tadi ingat, yang pertama mencatat apa yang Ibu jelaskan ini. Yang kedua ialah jadi apa imbuhan infiks tadi yang Ibu contohkan, yang Ibu jelaskan juga ya. Yang ketiga ialah cari contoh teks anekdot yang lain.
berikut dengan tentukan strukturnya. Paham ya? Jika ada pertanyaan silakan tulis di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.